Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga di pandemi COVID-19 ini kita semua bisa tetap sehat. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang mind map. Oleh sebab itu, langsung saja kita bahas. Let's go! Nah, pertama kita harus mengetahui apakah arti sebenarnya dari peta pikiran atau mind map ini. Nah, peta pikiran atau mind map adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita untuk mengingat banyak informasi. Nah, pertama kali yang mengembangkan proses atau metode pembelajaran ini adalah Tony Buzan, kepala Brain Foundation. Nah, catatan-catatan yang dibuat melalui mind map atau peta pikiran ini membentuk sebuah pola gagasan yang saling berkaitan dengan topik utama berada di tengah, sementara subtopik dan perincian menjadi cabang-cabangnya. Nah, jika kalian tidak mengerti melalui kata-kata, di sini ada beberapa gambar, ada ini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Oke? Nah, ini beberapa contoh, ini ada 5 contoh mengenai mind map. Nah, belajar berbasis pada konsep mind map ini merupakan cara belajar yang menggunakan konsep pembelajaran komprehensif atau total mind learning. Pada dasarnya, metode mencatat menggunakan mind map ini berangkat dari hasil penelitian para ilmuwan tentang cara otak memproses berbagai informasi. Nah, mereka mendapati bahwa otak mengambil informasi secara bercampuran antara gambar, bunyi, aroma, pikiran, dan perasaan. Kemudian memisah-misahkan informasi tersebut dengan menggunakan tulisan atau orasi. Nah, saat otak mengingat informasi, biasanya dilakukan dalam bentuk gambar warna-warni, simbol, bunyi, dan perasaan. Oleh karena itu, agar peta pikiran dapat berfungsi dengan baik dan kita dapat memudahkan kita untuk mengingat, lebih baik kita menggunakan warna-warni, menggunakan banyak gambar dan simbol sehingga tampak seperti karya seni. Nah, apakah kira-kira tujuan dibentuk dengan warna-warni, dengan gambar dan simbol? Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah dapat membantu individu untuk mengingat perkataan dan bacaan, meningkatkan pemahaman terhadap materi, menambah wawasan baru, dan membantu mengorganisasikan materi-materi tersebut. Nah, kita masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu cara-cara untuk membuat mind map. Di sebelah sini saya sudah buat atau saya akan buat ketikan atau kalimatnya, bagaimana tahap-tahap membuat mind map. Jadi kalian tidak hanya mendengar, tapi kalian juga bisa baca ya. Takutnya mungkin saya kurang jelas dalam menjelaskannya, karena ini panjang banget ya teman-teman. Oke, di saya sama saya akan bacakan juga. Yang pertama, tulis gagasan utamanya di tengah-tengah kertas dan lingkuplah dengan lingkaran, persegi, atau bentuk lain. Bisa bervariasi teman-teman, mau bikin oval, mau bikin bentuk seperti hewan gitu juga boleh. Sekreativitas mungkin, sekreatif mungkin teman-teman. Kedua, tambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk setiap poin atau gagasan utama. Poin atau gagasan utamanya tergantung pada apa temanya, tapi kalian juga bisa ikuti prinsip 5W1H. What, where, when, misalnya di mana, kapan, siapa, mengapa, boleh diikuti seperti itu. Jumlah cabang-cabangnya akan bervariasi tergantung dari jumlah gagasan dan segmennya. Betul. Gunakan warna yang berbeda-beda untuk tiap cabangnya. Kenapa gunakan warna yang berbeda-beda? Seperti yang dijelaskan tadi, untuk memudahkan pembacanya untuk mengingat informasi tersebut. Ketiga, tuliskan kata kunci atau frase pada tiap-tiap cabang yang dikembangkan untuk detail. Kata kunci adalah kata-kata yang menyampaikan inti sebuah gagasan dan memicu ingatanmu. Jika kamu menggunakan singkatan tersebut, sehingga kamu dengan mudah segera mengingat artinya selama berminggu-minggu setelahnya. Jadi jangka waktu kalian akan lupa tuh di bawah 50%, tapi kalian akan ingat itu semuanya lebih dari 50%. Oke, lanjut. Tahap keempat. Tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi-ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang lebih baik. Ya, bisa tambahkan sebagai hiasan-hiasan seperti bunga, hewan, abstrak, terserah kalian, sekreatif kalian. 5. Tuliskan atau ketiklah secara rapi dengan menggunakan huruf-huruf kapital. Kenapa huruf-huruf kapital? Ya, supaya jelas dibacanya ya. Takutnya kalian malah susah bacanya, kalian malah sulit untuk menghafalnya. Jadi
sebisa mungkin gunakan huruf-huruf kapital sehingga kalian bisa jelas membacanya dan mudah mengingatnya. Lanjut, tahap ke-6. Tulislah gagasan-gagasan penting dengan huruf-huruf yang lebih besar sehingga terlihat menonjol dan berbeda dari yang lain. Sama lagi alasannya kenapa harus dibuat besar, supaya kalian lebih mengingat hal-hal yang menonjol tersebut. Tapi bukan berarti hal-hal yang tidak menonjol kalian tidak ingat ya, kalian tetap ingat juga, cuman hal-hal yang menonjol atau hal-hal yang lebih penting kalian jadi lebih mudah mengingatnya. Tahap ke-7, gambarkan peta pikiran dengan hal-hal yang berhubungan dengan diri kamu. Simbol jam mungkin berarti bahwa benda ini memiliki tenggang waktu yang penting. Sebagian orang menggunakan anak panah untuk menunjukkan tindakan-tindakan yang harus mereka lakukan. Tahap ke-8, garis bawahi kata-kata itu atau gunakan huruf tebal. Nah, sama lagi ya tadi seperti dengan tahap yang ke-6. Untuk hal-hal yang mencolok atau untuk memudahkan kalian dalam menghafal, kalian juga bisa menggunakan di garis bawahi kalimatnya, garis bawahi, atau dibikin huruf tebal. Contohnya huruf tebal seperti ini ya teman-teman. Di garis bawahi contohnya seperti ini. Nah, tahap ke-9, bersikaplah kreatif dan berani dalam desain. Ini adalah salah satu tahap atau salah satu hal yang perlu banget diingat dalam membuat mind map atau peta pikiran. Bersikaplah kreatif dan berani dalam desain. Karena jika kalian kalian tidak kreatif dalam membuatnya, ya sebenarnya dampaknya tidak terlalu dalam sih. Hanya saja jika kalian kreatif dengan menambahkan hiasan-hiasan yang bagus, itu akan sangat memudahkan kalian dalam menghafal. Sebab otak kita lebih mudah mengingat hal yang tidak biasa. Betul. Tahap ke-10, gunakan bentuk-bentuk acak untuk menunjukkan hal-hal atau gagasan-gagasan tertentu. Tahap terakhir atau tahap yang ke-11, ciptakanlah peta pikiranmu secara horizontal untuk membesar ruang bagi pekerjaanmu. Ya betul, kenapa? Karena kalau kalian misalkan bikin secara vertikal, ruangannya semakin kecil dan tidak muat, sehingga lebih baik gunakan secara horizontal. Baik teman-teman, sampai sini dulu penjelasan saya mengenai mind map. Oke, jangan lupa teman-teman, di masa pandemi COVID ini terus jaga kesehatan. Jika ingin berpergian keluar, pakai masker kalian, jangan lupa cuci tangan, makan makanan sehat dan bergizi. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.